sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, minta satu orang untuk kita dalam doa. Siapa? Dalam nama Bapa Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, terima kasih kepada Aderin yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi, adik-adik apakah sudah pernah dengar apa itu pencemaran lingkungan? Pastinya karena kita hidup di lingkungan. Jadi, adik-adik siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Adik Jual silakan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Baik, terima kasih untuk Adik Jual yang telah menjawab pertanyaan. Kita tepuk tangan untuk Adik Jual. Mungkin ada adik-adik lain mungkin ada yang tahu pencemaran lingkungan. Ayo. Oke, silakan Adik Tessa. Pencemaran lingkungan adalah rusaknya ekosistem di bumi. Terima kasih untuk Adik Tessa yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kita beri aplaus yang meriah. Jawaban antara Adik Jual dan Adik Tessa itu sudah benar. Jadi Ibu hanya melengkapi bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi yang berbahaya ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, sehingga turunnya kualitas lingkungan sehingga dan mengganggu kesehatan seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan itu seperti apa? Kegiatan yang dimaksudkan dengan aktivitas manusia yang menggunakan kendaraan bermotor itu apa? Terus apa lagi? Bunyinya. Kan ada motor yang bunyinya keras loh. Pendengaran kita. Mengerti? Soalnya adalah pengembangan hutan secara liar itu mengakibatkan kerusakan ekosistem. Sehingga dengan kerusakan ekosistem maka terjadinya jadi upaya kita untuk menanggulangi antara banjir, tanah longsor dan erosi atau kekeringan itu dengan reboisasi. Yang kedua, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian dan peternakan itu dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Cara kita untuk menanggulangi pencemaran air itu seperti pengolahan limbah. Kalau pencemaran tanah, pengolahan kompos. Kamu tahu tidak pengolahan kompos? Tidak tahu. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, pencemaran udara. Itu dengan lokalisasi kawasan industri. Dan yang terakhir adalah pencemaran suara, yaitu dengan menanam tanaman peredam suara seperti pohon, bunga-bunga. Sudah mengerti? Sudah. Baik, selanjutnya adalah penebangan hutan. Adik-adik bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan apa itu? Aktivitas apa? Penebangan hutan secara liar. Jadi eksploitasi hutan itu oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan lahan perpindahan, serta penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kainnya. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat, terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim hujan. Selanjutnya adalah timbulnya endapan, fluid, dan
dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila padanya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Adik-adik pernah tidak sungai-sungai yang tercemar? Sampah-sampah tadi yang jadi bau, terus apa lagi? Ikan-ikan mati. Warnanya berubah atau tidak lagi jadi kayak hitam pekat. Selanjutnya adalah pencemaran air atau perubahan pH. Tingkat keasaman atau pH atau optimalnya untuk kehidupan organisme itu sekitar 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah, mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Selanjutnya adalah pencemaran air, perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak bau, berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ambar toh? Iya. Jadi tidak berbau dan berbau. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut di dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan rasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar. Benar tuh, maka kamu tidak bisa tinggal tuh masuk di air yang bau atau begitu tuh? Iya. Di tengah-tengah sungai yang bau? Iya. Gitu? Iya. Selanjutnya adalah pencemaran air atau eutrofikasi. Satu orang bisa bantuin untuk proses di depan. Satu orang. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Baik, adik-adik sudah dengarkan teman Grace yang membahas kita tentang pencemaran air eutrofikasi. Adik-adik bisa lihat di gambar di samping bahwa itu adalah contoh pencemaran air eutrofikasi. Selanjutnya adalah pencemaran udara atau rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radiasi bebas kalor yang berasal dari senyawa CFC. CFC itu apa? CFC. Ada di depan, coba bersama orang baca. Color, fluor, karbon. CFC itu yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin seperti AC, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Jadi kalian yang tinggal yang di rumahnya ada lemari es atau AC itu merupakan CFC. CFC itu apa tadi? Color, fluor, dan karbon. Kedua yaitu pencemaran udara, pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke